Oke, di sini gue bakal sedikit berteori mengenai orang atau kelompok yang akan terlibat dalam perang puncak di negara Wano. Tapi sebelum itu guys, bagi yang belum klik like dan subscribe, silahkan diklik karena satu like dan subscribe dari kalian sangat berharga dalam mengembangkan channel kami ini guys. Ya udah, tanpa basa-basi lagi, bagaimana keseruannya? Mari tonton video ini sampai habis. Langsung aja ke poin pertama, yaitu armada besar bajak laut Mugiwara atau disebut juga Straw Hat Grand Fleet. Armada besar ini sendiri terdiri dari beberapa kelompok bajak laut, diantaranya bajak laut Bartoclub yang dipimpin oleh Bartolomeo si Kanibal, bajak laut Beautiful yang dipimpin oleh Cavendish si Tampan yang memiliki dua kepribadian yaitu Hakuba dan Cavendish, bajak laut Happo yang dipimpin oleh Donsai yang memiliki 1000 kru bajak laut. Lanjut, bajak laut Ideo yang memiliki 4 anggota yaitu Ideo, Blue Gilly, Jit, dan Abdullah. Lanjut, bajak laut suku Tontata atau suku kurcaci yang dipimpin oleh Leo, bajak laut Hairudin yang kabarnya akan membentuk bajak laut raksasa dengan anggota dari Pulau Elbaf. Lanjut, bajak laut Yonta Maria yang dipimpin oleh Orlomus dan memiliki kru paling banyak yaitu 4.300 orang. Ini adalah kru paling banyak di antara divisi-divisi lainnya. Alasan gua masukin armada besar Mugiwara ya udah jelas sih, karena emang setiap pemimpin divisi telah memegang favor card milik Luffy. Jadi apabila Luffy dalam keadaan bahaya, pasti setiap divisi akan langsung mengetahui keadaan sang kapten dan langsung membantu Luffy menuju Wano. Dan karena pada saat perjanjian pembentukan aliansi terjadilah kesepakatan bahwa apabila kelompok Mugiwara dalam bahaya, maka mereka bersepakat untuk membantu sang kapten, dan begitu juga untuk sebaliknya. Lanjut ke poin kedua nih guys, yaitu kelompok bajak laut Akagami no San atau disebut bajak laut rambut merah. Mengapa gua menempatkan Akagami no San? Gini nih, karena ciri khas Oda saat menceritakan suatu scene tertentu, dia akan menyinggung scene tersebut pada episode sebelumnya. Ngerti kan maksud gua? Biar gue perjelas lagi deh, mungkin ada yang belum paham kali. Jadi gini kan, misalnya lu itu cowok dan lu bakal ngedeketin satu cewek yang bernama Seng. Ya udahlah, bodo amat, namanya Seng dah. Misal lu mau macarin dia, pasti lu bakal ngoda dulu dong ke dia supaya dipeka kalau lu suka sama dia. Nah begitu juga Oda itu ciri khasnya dia bakal nge-spoilerin dulu sedikit tentang Akagami sebelum Akagami ini bakal di-up pada episode selanjutnya. Dan pada contohnya itu pada episode 878, di mana Seng mengatakan bahwa dia akan segera bertemu dengan Luffy. Jadi dengan kata lain, waktu yang paling pas adalah ya perang Wano ini. Alasan kedua gua adalah karena Shang ini merupakan karakter penting yang sudah dari awal cerita ditunjukkan, tapi sampai sekarang pun belum terungkap jelas bagaimana kemampuan orang ini. Seperti yang dikatakan Oda Sensei sendiri, dahsyatnya perang Wano nanti akan membuat perang Marineford terlihat lucu. Dari sinilah clue Oda yang sangat jelas nih. Karena perang dahsyat Marineford yang melibatkan orang terkuat di dunia melawan angkatan laut serta si Chibukai aja masih dibilang terlihat lucu dibandingkan perang Wano. Jadi sangat mustahil bila tidak ada karakter hebat seperti Shang yang meramaikan perang ini. Lanjut ke poin ketiga nih guys. Jadi di poin ketiga ini gue bakal mengikut sertakan Shiki the Lion atau disebut juga Shiki si singa. Mengapa gue mengikut sertakan si Shiki ini? Karena sudah sangat jelas pada One Piece episode 0 dia mengatakan akan memperlihatkan kekuatan bajak laut yang sebenarnya kepada era ini. BTW One Piece episode 0 ini termasuk cerita canon ya guys. Bagi yang belum tahu apa itu canon dan non canon, canon adalah movie yang mengangkat cerita aslinya. Jadi karangan Oda gitu, karangan Oda yang ada di timeline One Piece saat ini. Sedangkan non canon sebaliknya. Lanjut, dia mengatakan bahwa dia akan menunjukkan dirinya 20 tahun lagi dengan mempersiapkan segalanya.
Dan berdasarkan timeline One Piece di Wano saat ini sudah sangat pas menginjak 20 tahun. Dengan kata lain, ini adalah waktu yang tepat bagi Shiki untuk menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Dan gue curiga legenda yang disinggung oleh Oda bisa jadi si Shiki ini. Alasan kedua gue menempatkan Shiki pelayan ini adalah karena penelitian Dr. Indigo yang merupakan peneliti dari bajak laut Shiki ini bereksperimen tentang hewan. Jadi akan sangat make sense dengan kejadian negeri Wano di mana seluruh anggota bajak laut Kaido merupakan pemakan buah iblis Zoan itu sendiri. Lanjut ke poin keempat nih guys. Jadi pada poin keempat gue mengikut sertakan pendekar terkuat di dunia yaitu Mihawk. Siapa yang gak kenal Mihawk? Pendekar terkuat yang kece, pedangnya Yoru, pokoknya gak ada obat dah. Dan BTW ini karakter favorit gue sih. Jadi alasan kenapa gue mengikut sertakan Mihawk dalam perang Wano ini karena Mihawk sendiri merupakan pendekar pedang terkuat di dunia. Dan sangat masuk akal apabila Mihawk diikut sertakan dalam perang Wano karena Wano sendiri merupakan negeri para samurai. Jadi sangat tidak mungkin bagi pembunuh berdarah dingin seperti Mihawk ini tidak penasaran dengan kemampuan samurai negeri Wano. Alasan kedua gua adalah karena dibubarkannya sistem Shichibukai. Jadi dengan kata lain, posisi Mihawk pun sudah terancam. Dan poster buronannya pun telah aktif kembali. Jadi mau tidak mau, Mihawk telah resmi menjadi bajak laut dan akan diincar oleh angkatan laut. Dan gue rasa Mihawk bakal pergi ke Wano karena menurut gue pribadi Wano merupakan negara asal Mihawk berada. Lanjut ke poin kelima nih guys. Pada poin kelima gue taruh God Enel. Kalau untuk God Enel ini sendiri, yang bikin gue percaya dia bakal datang adalah karena Oda Sensei sempat ceritain Enel pada cover story bahwa ia masih hidup dan sedang berada di bulan. Kalau menurut gue nggak mungkin Oda masukin Enel ke dalam cover story tanpa maksud tertentu, karena masih banyak banget karakter lain yang dapat diceritakan selain Enel. Mengingat kemampuan buah iblis Enel yang sangat luar biasa, gue kira Oda gak bakal nyanyain kemampuan Enel ini. Dan Oda Sensei pernah berkata bahwa dia sangat benci kepada penghidupan kembali karakter, atau bahasa Naruto-nya Edo Tensei lah. Dan pernyataan ini semakin memperkuat keyakinan gua bahwa Enel akan kembali. Dengan kata lain, untuk meramaikan perang Wano yang digadang-gadangkan akan lebih dahsyat daripada perang Marineford ini, haruslah menghadirkan karakter-karakter hebat dengan catatan yang masih hidup. Lanjut ke poin ke-6 nih guys. Jadi pada poin ke-6 nih gue bakal naruh angkatan laut. Kenapa gue mengikut sertakan angkatan laut? Ya gue rasa semua orang udah paham lah. Itu udah sangat jelas banget. Karena tema dari One Piece sendiri adalah bajak laut dan angkatan laut. Masa iya perang yang katanya lebih besar daripada Marineford tidak melibatkan angkatan laut? Ya gue rasa perangnya garing sih, gak ada angkatan laut. Alasan kedua gua menempatkan angkatan laut adalah karena terungkapnya identitas asli si X-Drake yang merupakan mata-mata angkatan laut. Jadi gue pikir dia bakal memberikan informasi mengenai perang di Wano, dan angkatan laut pun akan merespon dan akan datang bersama teknologi SSG yang digadang-gadang mampu menggantikan kekuatan Shichibukai. Gue rasa perang Wano ini akan menjadi perang yang super epic karena melibatkan banyak pihak, baik itu pun angkatan laut, Yonko, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin ini aja teori singkat dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.